Wassalatu, semoga salawat, wassalamu, dan salam ala sayyidina Muhammadun, tercurah atas baginda Nabi Muhammad al-mab'uthi, yang diutus ilaina kepada kita, mualliman, sebagai guru yang memberi pengajaran, wa rasulan, dan sebagai utusan Allah, wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa ashabihi, serta para sahabatnya, alladzina yang mana mereka kal anjumi, laksana bintang, fis samawati, di langit, al-ula, yang tinggi. Di ada yang kita baca tadi, sahabat dan para sahabat laksana bintang di langit yang tinggi. Ini ada di sini ngambilnya tadi ya, yang kita baca dulu ya. Nazar yang kita baca diambil daripada kitab yang kita baca ini. Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini, kalau masih ingat ya, insya Allah syukur masih ingat. Yang paling atas dulu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan pertama tuh ya. Nah, yang buku ini nih yang baru, yang ada catatannya berarti nyambung tuh. Yang kedua kita ngaji habis Bismillah namanya Alhamdulillah tuh. Kedua tuh ngaji tuh, ingat kan? Yang ketiga baru kita baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang berapa? Yang ketiga. Nah, biar untuk yang keempat sekarang. Yang keempat barusan kita baca apa? Wassalatu wassalam. Berarti solawat. Solawat bu, berarti solawat. Ya, ini sebagaimana ibu ngaji dan juga belajar ya fikih, belajar apa namanya bidayatul hidayah tentang akhlak tasawuf. Nah ini juga sama, hampir semuanya ya, kitab atau tulisan para ulama dia runtut seperti itu. Nah, ada pertama laksana orang khutbah tuh kalau Jumat ada rukun-rukunnya, dimana kalau rukun tersebut nggak dibaca nggak jadi khutbahnya. Sama juga kita sholat sembahyang tuh tiap hari ada rukunnya juga. Di antara rukun itu kalau tahiyat akhir rukunnya baca apa? Sholat nggak jadi sholatnya. Nah, ini ya kita penting setelah kita tadi Bismillah, Alhamdulillah, syahadat, ini penting kita baca sholawat. Mengapa ini penting? Karena yang kita bacakan sholawat itu atau kita membacakan sholawat itu kepada manusia ataupun orang yang sangat agung di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ini kita bisa kenal Allah, bisa kenal namanya iman dalam hati kita, yakin adanya Allah, bisa ibadah, bisa pergi haji, semuanya nikmat yang luar biasa. Itu dari tangannya beliau, baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nikmat ya, asalnya ya dari perantara tangannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita penting setelah syahadat kita baca sholawat. Ini sholawat ya, luar biasa sholawat, luar biasa ya. Nggak pakai guru, sholawat bisa usul. Walaupun nggak ada gurunya, baca sholawat bisa usul sampai sama Allah. Ya, sholawat itu.
Mengapa ya para ulama ini menuliskan sholawat peruntutannya setelah bismillah, alhamdulillah, syahadat, kemudian yang keempatnya sholawat. Mengapa? Ngikutin yang ada di Al-Quran, ngikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Al-Quran jelas tuh, sering kita dengar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwa yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga malaikat bersalawat dan memberi salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan lantaran tiba, bukan lantaran kasihan, tapi lantaran ini manusia agung yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang mulia, ya. Makanya bersolawat itu sangat penting bagi kita. Tuh, ya, bersolawat. Yang kedua, ngikutin hadisnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya, hadisnya bunyinya, kalau Tuhan Guru kita kayak di Pak Hamdal tadi menyebutkan itu dari kitab Mujam atau Bari, ya, hadisnya riwayat Abi Hurairah. Bunyinya, ya kalau di kitabnya Kasifah saja Syekh Nawawi itu bunyinya daripada hadis Nabi kita Muhammad SAW, ya, berbunyi man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tusalli madama ismi fi zalikal kitab. Hadis. Siapa orang yang nulis di kitab itu, di buku yang dipegang, waktu baru dia tulis kitabnya itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu tulis di buku. Di buku, ya. Kalau nggak bisa tulisannya ya pakai Indonesia juga apa-apa, atau melihat di buku lain kitab sholawat. Itu hadisnya mengatakan lantas dari malaikatu, malaikat tak henti-hentinya mendoakan keberkahan baginya yang tulis di buku itu, ya. Dan juga malaikat itu, ya, memberikan atau memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang tulis. Jadi kalau yang tulis itu ibu nyuci, ibu masak, ibu apa aja kegiatan, tetap mengalir itu doa daripada malaikat. Didoain keberkahan, didoain ampunan sebelum buku ataupun kitab itu terbakar. Lalu masih ada aja terus. Itu makanya ditulis sholawatnya sama para ulama di kitabnya, nulisnya, ya. Termasuk ini susunan. Kalau kitab ini susunan daripada buku kita tuh ada namanya juga, ya. Ini yang susun beliau. Ya, selama buku itu masih ada, nggak terbakar, terus, ya, para malaikat mohonkan ampun, ya, pada Allah, memohonkan barokah untuk yang menulis sholawat itu, ya. Untuk berarti untuk, ya, kitab yang beli ibu tulis saja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, tulis di kitab itu. Kalau perlu tulis tanggalnya, ya. Misalkan ngaji ada nggak, udah setahun ini ngaji, setahun ada nggak kira-kira sih? Hah? Lebih setahun ya? Nah, kalau ada tanggalnya kan enak, ada sholawat itu tanggal. Dulu tanggal 2 Februari bulan 2 tahun 2002 semua. Ada nggak tuh tanggal begitu? Kemarin tanggal 2 bulan 2 tahun 2022. Kalau nulisnya itu kan enak, ya. Lalu suatu saat, ya, udah pada gede keturunannya, kok iya dulu emang ngaji nih tahun sekian, udah lama juga. Kenapa dari mana tahu? Itu dari kitabnya itu, dari bukunya pernah ditulis tanggal. Nah, itu begitu. Jadi beruntung yang nulis sholawat. Makanya diikutin. Kalau di pembukaan kitab dibacakan pertama tulis bismillah,
kemudian alhamdulillah, kemudian syahadat. Nah yang keempat ditulis sholawat. Sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu begitu pentingnya sholawat bagi kita, ibu-ibu, ya. Makanya sudah dijelaskan pertemuan yang beberapa waktu itu, ya, itu sholawat pentingnya, ya. Siapa orang manfaata waktu sababihi bal yuksir sholat ala Nabi Muhammad SAW. Siapa yang berebut waktu mudanya dulu banyak ditinggalkan ibadah-ibadah, ya, maka hendaklah masih ada kesempatan, yakni dengan banyakin sholawat, bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Ini sholawat penting karena dulu sebelum Nabi kita tuh ada Nabi Isa, ya, itu dianggap Tuhan Nabi Isa oleh kaumnya itu, ya. Tapi jelas kalau salawat kan jelas ada yang memberi rahmat, memberi salam. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang menerima salawat dan salam daripada Allah itu siapa? Nabi kita Muhammad. Jadi nggak mungkin Nabi Muhammad jadi Tuhan, ya, karena yang memberi, ya, salawat itu dan juga yang memberi salam adalah Allah Subhanahu. Itu pada masa itu penting, sehingga katakan itu orang-orang yang pada saat itu masih trauma karena Nabi Isa dijadikan Tuhan, ya. Karena salawat ini penting. Ini yang pertama, ya, mengenai sholawat. Mengapa di buku kita? Nanti buku lain baca kita pikir juga ketemu lagi, ya. Buku pikir itu tulis juga dari Bismillah, keutamaannya kemarin sudah dibahas. Kemudian alhamdulillah, kemudian syahadat dan sholawat. Nanti sama tuh. Ini begitu ikutannya, ya. Disebut temu juga nanti hadis itu. Man sunna alaiya min kitabin. Orang yang nulis sholawat pada kitabnya, pada risalahnya, pada bukunya, lam tajalil malaikatu, enggak berhenti itu malaikat. Tusolli madama ismi fi zalikal kitab. Itu enggak berhenti itu doa malaikat. Dan juga adalah mohon ampunnya malaikat kepada Allah kepada orang itu selama bukunya masih ada, nggak kebakar. Walaupun orangnya masak, walaupun orangnya nyuci, dapat berkah dengan sholawat, ya. Karena pada saat ini memang nggak ada pintu lagi kecuali pintunya melalui baginda Rasulullah. Kalau ibu baca dalangnya sering siapa itu, ya, anta babun laisa fiha babun. Apa tuh? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidina Muhammad. Anta babullah wa lam yakun babun ghairuh. Enggak ada pintu lagi kita menuju Allah, menuju keselamatan biar dapat syafaat kecuali melalui pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, assalatu wassalamu alayka ya sayyidina Muhammad. Anta babullah wa lam yakun babun ghairuh. Ma'azina wa usulina inna natawassalu ila Allah Ta'ala liyaghfira lana khati'atina. Mohon Allah wasilahnya baginda Rasul, diampuni ya Allah dosa kami, ya. Surah wa yastura ayubana, ditutup air-air kami, ya. Itu mohon, ya. Itu semuanya mohon melalui wasilah baginda Rasul. Makanya disuruh banyak baca selawat, walaupun dulunya banyak yang luput, banyak yang hilang, ya. Maka perbanyak selawat kita. Yang pendek-pendek aja. Yang guru kita ngajarin, kalau habis sholat jangan sampai lupa baca berapa kali? 100. Kita baca dan coba ya, biar berkali coba 100 bacanya. Kalau nggak ada tasbih, dia makin jari. Jari nih, jari tangan. Jari kalau mau dibagi satu jari berapa? 4 biasanya. 4, ya. Satu jari 4 ruas, ya. Kalau 5 jari berapa jadinya? 20. Ada yang bagi 5, jarinya sampai ini bagi 5. Ya. 5 sholawat. Ya, 5 kali berapa tuh? 5 25. Jadi 4 kali balik kalau 5, ya.
Coba kita baca sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu sallallahu ala Muhammad 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 ala Muhammad sallallahu 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 ala Muhammad Allahumma yassir alaina ziyaratal Makkah wal Madinah warzuqna al-'afwa wal 'afiyah was sakinah bijahi sakinil Madinah. Jadi yang belum punya ya sallallahu alaihi wasallam, nanti yang belum punya di WA minta, yang udah punya kasih di grup. Itu bacaan yang dikasih oleh Tuan Guru untuk kita ya, karena memang udah nggak ada lagi gitu ya, untuk sampai keselamatan dan syafaat nggak ada lagi kecuali dengan banyakin sholawat ya, sholat sunnah yang nggak kuat banyak-banyak, puasa tiap hari yang nggak kuat ya, mau taat ibadah juga udah berat, udah banyak rematik, udah banyak yang lain-lain ya. Yaitu caranya, kalau waktu dulunya banyak yang luput, maka perbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu sih sholawat tuh? Sholawat kalau bahasa pengertiannya itu adalah rahmah al-muqtana bi-ta'zim, tajallinya yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala ya, dengan memberikan rahmat dan juga ada penghormatan, keagungan kepada manusia yang sangat mulia, baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Adam itu disujud
disujudin sama malaikat Nabi Adam. Mengapa? Itu karena namanya sujudul imtihan, sujudnya ujian. Taat dari malaikat sama perintah Tuhan itu kepada Nabi Adam. Tapi ini mas sholawat mah bukan karena ibadah, karena memang yang menjadi pusat pandangan yang maha kuasa di muka bumi ini itu hanya kepada Rasulullah, manusia yang agung, yang mulia. Itu yang biasa Allah mas, ya. Makanya kata hadis juga di situ, laulaka lama khalaqtul aflaq. Kalau enggak bukan baginda Rasul Nabi kita Muhammad, enggak dicipta segalanya nih sama Allah. Jadi yang lantaran diciptanya ini adanya alam, bumi dan lainnya lantaran diciptakan lantaran adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya bersyukur nikmat yang luar biasa gede, nikmat iman dan lainnya melalui tangannya Nabi Muhammad. Makanya ada ungkapan kalau kita misalkan jalan dari sini menuju Madinah, jalannya nggak pakai kaki, tapi jalannya pakai tangan, di bawah itu pala, kaki di atas, ya. Berziarah ke makam Nabi ke sono, ya, jalannya itu terputar terbalik, malah kita ke bawah, ya, untuk membalas apa namanya nikmat itu dari tangan Nabi kita mau tidak kebatas, ya, saking gedenya itu nikmat yang melalui tangannya baginda Rasul. Nggak diciptakan nih, itu kata yang maha kuasa, nggak diciptakan, pokoknya dah alam ini termasuk kita semua nggak ada. Kalau nggak ada Nabi kita Muhammad, ya itu makanya dikatakan di sini wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi kita Muhammad. Makanya ya, kalau ada pengumuman sering disampaikan yang guru kita Kiai Farudin, kalau ada pengumuman orang misalkan di metro duitnya banyak, ya, orang kaya, diumumkan kalau yang datang ke rumahnya bawa 1 liter beras akan dibalikin diganti sama orang itu, kita bawa pulang 10 liter beras. Kalau kita bawa 10 liter beras dikasih sama dia balikannya 100 liter beras. Pokoknya bawaan 1 diganti bawa pulang 10 ganjarannya, ya. Kira-kira kita mau nggak datang ke rumah orang itu? Mau nggak? Mau aja apa mau banget kira-kira? Iya, orang kita bawanya dikit dapatnya banyak, ya. Kasih aja duit 100.000 pulang bawa duit 1 juta, kan enak kan? Enak nggak kira-kira? Bawa 1 pulangnya dapat 10, enak nggak? Tapi kalau ada yang dengar begitu, ya, sebagian orang atau teman kita atau kabar kita, orang pada bondong-bondong ke sono, dia mah duduk aja di rumah, nggak mau ke sono, nggak mau ngikut, ya. Kira-kira orang itu benar apa salah? Orang pada ngambil ganjaran jatah gede, bawa cuma 1 dapat 10, dia mah pura-pura aja. Orang berbondong-bondong ke metro, dia nggak ikut, ya. Kira-kira benar apa salah itu orang? Kira-kira orangnya benar apa salah itu? Ya itu juga kita begitu. Siapa yang berselawat 1 kepada baginda Rasul, kata Allah, aku ganti 10 salawat kepadanya. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asra. Siapa yang bersolat kepadaku, kata Nabi, 1 akan diganti ganjaran 10 salawat dari Allah Subhanahu. Masa begitu? Makanya dikatakan al-bahilu kullal bahil, orang yang sepelit-pelitnya bila ada disebut nama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi, disebut dia mengucapkan salawat kepada baginda Rasul ketika Nabi disebut namanya, itu orang yang paling baik. Kenapa orang paling baik? Salawat itu kan artinya mendoakan diri kita sendiri, itu artinya maksudnya. Salawat yang kita bacakan artinya mendoakan diri kita sendiri. Apa bukan orang pelit itu kalau doain dirinya sendiri aja udah,
Enggak. Makanya ya, dikatakan al-bahilu ulal bahil, orang yang paling rendah kalau disebut nama Nabi tidak mau bersolawat. Solawat itu kan artinya mendoakan diri kita sendiri. Masa mendoakan dirinya aja nggak mau, apalagi mendoain orang lain. Ya, itu solawat. Orang yang termulia aku. Kalau mau digambarin begini, ya. Misalkan tuh sekarang, ya, ada sinetron yang sering ibu-ibu lihat tuh. Di rumah saya juga sering saya lihat itu. Ya, anak ya pada lihat. Ada misalkan nama sinetron itu namanya Aldebaran ya. Aldebaran. Aldebaran ya. Itu sinetron misalkan ini gambarnya biar gampang. Itu kan orang cakep ya Bu ya. Orang ganteng. Bener gak tuh? Ya. Kira-kira kalau kita ketemu di Metro situ di Dankindona, kira-kira kita ketemu orang itu, ya, kita orang merapi, gombolan dia itu bersih, cakep gitu. Kira-kira kita mau ngadep atau mau ketemu dia, minder apa enggak? Minder. Kira-kira kita langsung nemuin apa? Ya apa namanya, ketemu dekat, apa ngambil jarak dulu? Ngambil jarak dulu. Ya orang begitu apa terkenal gitu kan, nggak mungkin sembarangan. Bisa-bisa juga ada yang jagain kan ya sebelum kita sampai sama dia, ya. Iya dijagain tuh sama pengawal. Kita punya pendapat begitu, ya. Biasa begitu kan ya kira-kira ya. Kalau dia contoh biasa gitu ya. Kalau orang terkenal atau gubernur Banten lah, gubernur Banten, gubernur DKI, ya. Kira-kira kan itu orang terkenal ya, orang kalau artis sama tadi orang yang cakep gitu. Kira-kira pikiran kita nih ya dalam hati, apa bisa kita dekat-dekat sama dia itu ya? Punya pikiran begitu nggak kira-kira? Punya pikiran begitu nggak tuh sama artis itu? Punya pikiran begitu nggak? Tapi itu mah sama orang yang disebut artis, pejabat dan lain. Kalau apa baginda Rasul tuh nggak pakai begitu. Jangan sampai kita punya pikir tuh Rasulullah, baginda kita Nabi Muhammad manusia mulia banget ya, agung banget ya. Itu apa bisa saya dekat-dekat? Nggak bisa punya pikiran begitu. Yang menjadi tolak ukur dan menjadi password dan menjadi bisa dekat sama namanya Nabi bukan lain-lain, cuma satu, baca sholat. Oh siapa aja bisa dekat. Jalannya pakai apa? Pakai selawat. Nggak ada pikiran nama artis gitu-gitu apa mesti bisa dekat. Nggak ada. Ama Nabi mah ya cuma satu password, siapa aja mau orangnya gimana pun cara dekat sama Rasul cuma satu, baca sholat. Yang banyak bisa dekat. Kalau udah dekat mah sama Rasul lalu sholawat ya dekat juga sama Allah. Kalau udah dekat mah yang enggak minta juga dikasih, apalagi yang diminta, udah enggak kalau udah dekat. Tapi kalau jauh mah boro-boro, ya, yang diminta aja juga belum tentu dikasih, apalagi yang nggak diminta. Itu caranya. Jadi jangan pakai pusing-pusing. Kalau sama Rasul mah gambarnya jangan lain-lain, ya. Nah, apa bisa dekat tuh orang ganteng atau orang artis gitu, ya? Kagak, enggak ada. Sama Rasul mah siapa aja boleh. Mau laki, mau perempuan, mau kecil, mau besar, mau pejabat, mau enggak gitu. Yang menjadi password, yang menjadi bisa dekat sama Rasul cuma satu, yakni baca sholawat. Makanya banyak yang sholawat, ya. Apa ceritanya kemarin itu ulang-ulang, ya. Cerita dari Tuan Guru saya dapat di sini juga pernah disampaikan. Orang yang masa mudanya susah sama ibadah. Udah bandel sebandel-bandelnya orang itu. Ketika mau pergi haji di perjalanan dia sakit berat, anaknya cari obat ke kampung. Pas sampai ke tendanya lagi bapaknya udah nggak ada, udah meninggal. Ya, sedih itu anak yang bapaknya meninggal mau pergi haji bareng berdua. Yang sedih lagi itu apa kemarin diceritakan, mukanya yang putih jadi apa? Jadi itu muka yang putih jadi hitam. Kan udah sedih ditinggal orang tua, sedih lagi muka yang bapaknya biasa jadi putih itu biasanya putih jadi hitam. Itu sedihnya luar biasa.
Cuma di kesedihan itu ya, di akhir daripada hayat orang itu berdoa sama Allah, ya Allah, aku ini banyak luput di masa muda, boro-boro ibadah sunnah yang wajib aja ditinggalin, boro-boro taat yang bukan aja dikerjain. Tapi ya Allah, di ujung penghidup daripada hidupku ini, aku mohon kepada Engkau ya, melalui syafaat baginda Rasul, tolong kami ya Rasulullah. Aku bisa selawat yang aku bisa, itu pun selawatnya sebisa-bisaku. Yang pendek-pendek aku baca selawat, tapi aku yakin dengan selawat itu ya Engkau memberikan syafaat pertolongan padaku. Ditolong sama Rasul dengan selawat. Nggak ada pintu lain sekarang banyakin selawat. Walaupun nggak ada gurunya, itu selawat diterima. Walaupun bentuknya dengan riak diterima selawat. Bahkan kata guru kita, orang kafir ya, salah satu yang diterima ada cuma selawat, baca selawat yang diterima. Tuh, ini selawat dahsyat. Makanya jangan sampai nggak selawat daripada yang kita jalanin kehidupan sehari-hari ya. Caranya gimana? Kalau yang kebanyakan aja selawat, yang dalahil itu tuh, dalahil khairat dibaca, itu udah banyak banget selawatnya. Udah semuanya selawat dirangkum oleh Syekh Muhammad Sulaiman Al-Juzuri dari Maroko. Dan itu abad kudus kumpul. Ada barokah dari orang yang sholawatnya sering, namanya abad kudus kumpul. Ya, Kiai Zaini. Kalau haul itu orang ribuan datang. Sekumpul itu ada di Kalimantan. Ya, kalau punya rezeki, insya Allah siarannya ke sana ya, ke Kalimantan, ke sekumpul. Mau nggak kira-kira? Jauh atau dekat? Dekat, naik mobil sekali sih. Dari sini naik mobil ke Rawabokor. Rawabokor kali. Habis itu sampai naik pesawat. Naik mobilnya berapa kali? Nah, nih yang lagi gambar nih orang sono. Namanya Kiai Nur Rahim, ini orang Kalimantan. Ini tahu gimana apa dulu. Jadi jalannya jangan ke Banten dulu, ya. Jarang naik kapal sekali-kali ya. Naik kapal terbang, ya. Jarang. Ya. Nanti insya Allah kalau tabungannya udah banyak, ambil ya Robbal. Ya. Tuh. Saya lanjutin sedikit lagi. Wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'usi ilaina mu'alliman wa rasulah. Jadi yang namanya baginda Rasul itu siapa? Mu'alliman, mu'allim, pendidik, pengajar yang mirip dibetulin nama Allah sama Rasulullah, biar dulu ini statusnya baginda kita Nabi Muhammad SAW. Jadi itu pegangan kita mah jangan yang lain-lain, pegangannya sholawat untuk bisa dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pegangan amal yang lain, apalagi pegangan amal yang kita punya, amal ibadah enggak ngaruh. Orang yang 60 tahun itu dibagi 3 ya, yang kira-kira ibadahnya mah cuma sepertiga, sisanya tidur, sisanya lain-lain. Ya paling juga yang namanya ibadah dari 60 tahun, orang itu paling hebat banget, dia ibadah 20 tahun. Yang 40 tahun mah bukan ibadah. Masa yang 20 tahun masuk surga yang selamanya? Benar. Jadi bukan karena amal, bukan karena ibadah. Surga mah adalah karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah. Kata Allah, Allah yang Maha Kuasa senang. Kalau ibadah mah nggak bisa dihitung dah, artinya cuma secuil, nggak bisa masukin ke surga. Cuman Allah bilang, oh ini saya teman nama ini orang, tapi ngaji, tapi dia sholat, dan asal dia sholat lagi, dan dibaca yasin, ya yang Maha Kuasa resep, demen nama orang itu yang ibadah, dimasukin surga. Bukan karena amal, bukan karena ibadah, yang menjadi pegangan nggak boleh, ya. Yang jadi cuma rahmat Allah yang Maha Kuasa, kasih sayangnya masukin ke surga, ya. Amal ibadah mah nggak seberapa, ya. Bahkan dia susah sekarang ini. Duha aja kadang-kadang, sholat kadang-kadang enggak, ya. Apalagi tahajud, apalagi yang lain-lain. Udah jauhlah, itu mah rahmat yang Maha Kuasa yang bisa nyelamatin kita. Dengan apa? Dengan perantara dekat sama baginda Rasul. Dekatnya caranya gimana? Dengan banyak
sholawat kepada baginda. Udah jangan pegang kemana-mana. Pegangan sama orang tua misalkan. Orang tua udah enggak ada sekarang. Ada yang masih punya orang tua, alhamdulillah. Kalau pegang sama orang tua gimana? Nanti orang tuanya enggak ada. Ya, yang punya, yang ada diwaris-warisin bagi-bagi. Tinggal dikit juga habis-habis juga. Kalau pegangan sama orang, itu pegangan sama Allah Subhanahu. Berat dah pokoknya. Ini mah diajarin yang lurus-lurus saja. Nampak demi sedikit nampak. Ya, untuk bahasan ini baru sampai sholawat. Sedikit lagi dikatakan di sini yang namanya sholawat itu wa ala alihi. Juga keluarganya disebut. Warganya siapa? Warga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Jadi namanya sholawat, ada sebagian ulama menyebutkan makruh bila keluarga Nabi nggak disebut. Disebut wa ala ali, keluarganya Nabi Muhammad. Kalau sekarang siapa itu? Ya sekarang habaib itu ada darah daripada darahnya Nabi kita Muhammad. Makanya kepada keluarga Nabi kita harus hati-hati, harus hormat, nggak boleh sembarangan. Kalau dia misalkan banyak ada kesalahan, ya mabuk-mabukan, nggak sholat, yang disuruh sama Nabi kita suruh ingetin, nggak boleh biarin, ya itu. Tapi yang namanya keturunan para Nabi itu kita harus hormati. Persamaannya kayak apaan? Persamaannya kayak Quran robek. Quran robek biar gimana pun itu Quran nggak boleh diinjak-injak, nggak boleh dinistakan atau nggak boleh dihinakan. Sama keluarga Nabi itu walaupun dia bagaimana, ya kita harus hati-hati, harus ada hormat kepada mereka karena di situ ada darahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama siapa aja Habib, sama Habib itu, ya Habib itu. Sama siapa aja kita harus hormati. Adapun cara-caranya mungkin ada yang milih jalur dakwanya keras misalkan, atau yang kita nggak ikutin nggak apa-apa. Yang penting kita hormat tapi kita nggak ikutin caranya, jalan dakwanya. Boleh gitu. Mazhab gitu kan, mazhab. Ya. Yang satu pakai kunut, yang satu enggak, ya biarin. Tapi kita nggak menghinakan, nggak boleh menghinakan. Begitu juga habis kepada siapapun kita hormat, karena di situ ada darahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi, ya, dan juga para sahabat. Saya kira itu ya, udah jam 11 lempeng ya, lewat sedikit. Nanti kita lanjutin dengan kesempatan yang terlalu banyak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita kekuatan untuk bisa baca sholawat, bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW sebanyak-banyaknya. Habis sholat itu jangan lupa dibaca. Kalau belum punya bacaan itu, nanti di grup bikin sholawatnya itu, kasih teman-temannya itu biar dibaca sholawat. Karena adalah sekarang ini nggak ada pintu kecuali adalah pintunya melalui pintu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesehatan pada kita, pada keluarga kita, anak kita menjadi anak yang soleh, orang yang alim, yang ngerti agama, dan juga semuanya kita dijaga, diselamatkan dunia dan akhirat. Allah kurniakan dan kabulkan doa kita yang kita baca. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin.